Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Zat Channel, semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Kali ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran melalui hambanya dengan diberi kemuliaan untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Abdul Al-Aziz, mari kita ikuti kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Menjadi penghafal Al-Quran memang bukan hal yang mudah. Butuh keuletan dalam murojaah dan berusaha agar hafalan tetap terjaga. Terlebih harus membagi waktu dengan beberapa kegiatan lain. Seperti halnya Abdul Al-Aziz, seorang hafiz Quran yang sudah hafal 30 juz. Aziz, biasa ia disapa. Kini dia tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan manajemen Universitas Swasta di Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Al-Aziz. Saya berasal dari Kota Bogor, tepatnya di Kecamatan Gunung Putri. Kegiatan sehari-hari saya menghafal Quran sejak SMA di Nagrak. Dari mulai kelas 1 saya menghafal Quran. Di sanalah saya pertama kali dikenalkan cara-cara menghafal Quran, tepatnya di SMA Plus Cendekia Cikeas yang berada di daerah Nagrak. Setelah saya membaca suatu hadis dari Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai keluarga di muka bumi. Siapa keluarga di muka bumi pilihan Allah itu, yaitu adalah orang-orang penghafal Quran. Dari sanalah saya berangkat untuk menghafal Quran. Kemudian saya juga menemukan bahwa di hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang hafal Quran akan memakaikan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya. Berangkat karena saya begitu sangat menyayangi kedua orang tua saya mulai menghafal Quran. Saya ingin nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan pada kedua orang tua saya. Ketika di SMA, sebelum tidur saya selalu mewajibkan diri saya untuk menghafal Quran. Bangun, maka hafalan Al-Quran ketika malam itu saya murojaah. Kemudian saya setorkan kepada guru saya ketika setelah subuh. Kemudian setelah habis subuh. Selain menjadi mahasiswa di kampusnya, dia juga dipercaya menjadi ketua lembaga dakwah kampus. Sebagai ketua lembaga dakwah kampus, Aziz kerap diminta untuk mengisi khutbah sekaligus menjadi seorang imam saat sholat Jumat di kampusnya. زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Islam, nikmat sehat rohani, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengetuk pintu hati kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan cara
mengikuti sholat Jumat secara berjamaah. Quran itu banyak sekali metode yang saya pergunakan, yaitu pertama ketika saya menghafal Quran dengan artinya. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui artinya, maka kita akan mudah menghafal, dan ketika kita lupa pun kita akan mudah mengingat artinya. Ketika kita mudah mengingat artinya, maka kita akan tersambung dengan bahasa Arab ya, atau dengan Al-Qur'annya. Juga saya menggunakan menghafal Quran dengan metode per ayat. Satu ayat per ayat saya menghafal Quran. Dari ayat 1 sampai ayat kedua, kemudian diulang lagi 1, kedua, ayat ketiga saya hafal berulang-ulang. Ketika sudah hafal ayat ketiga, maka ayat pertama dan sampai ayat ketiga kita ulang terus. Begitupun selanjutnya. Kemudian metode ketiga, per halaman dalam Al-Quran versi Utsmani itu ada 17 baris. Ketika saya menghafal Quran di metode ketiga ini, maka saya hafal Al-Quran itu dari baris ke-1 sampai baris ke-17 itu diulang terus saja, dibaca terus. Jadi ada orang yang bilang hafal tanpa menghafal, karena kita cuma baca di metode itu berulang-ulang. Ya. Ketika saya menghafal Quran, maka ingatan saya pun lebih tajam ya, karena kita setiap hari diasah terus otak kita untuk menghafal Quran. Ketika kita menghafal Quran, maka setiap hari kita murojaah hafalan Quran, kita merefresh otak kita, maka di pelajaran umum pun kita akan termotivasi, daya ingat kita lebih tajam ketika kita menghafal Quran. Orang pengusaha yang hafal Quran, kemudian punya pesantren, pondok pesantren penghafal Quran. Itu cita-cita terbesar saya. Kemampuannya dalam menghafal Al-Quran juga mendapat apresiasi dari lingkungannya. Selain itu, Aziz juga mengajak dan mengajarkan cara menghafal Al-Quran kepada teman-temannya. Dan saya sebagai seorang penghafal Quran kepada calon-calon untuk penghafal Quran, dekatkan Al-Quran, jagalah Al-Quran, maka Allah akan menjagamu. Semangat dalam menghafal Quran, karena ketika kita menghafal Quran, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Ketika Allah dekat kepada kita, maka Allah akan menjaga kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Ustadz Ajis itu dulu pertama saya kenal, saya kan lagi sholat di masjid. Terus setelah itu saya tanya, ini siapa? Suaranya bagus banget. Saya tanya, ternyata itu Ustadz Ajis. Terus saya tanya-tanya lagi, dia ketua lembaga dakwah kampus. Saat itu saya tanya, wah keren ya dia ketua lembaga dakwah kampus. Terus saya tanya lagi, pokoknya saya sering tanya soalnya saya kagum sama dia. Suaranya bagus, udah berani buat jadi khotib dan udah berani jadi imam. Nah setelah itu saya tanya terus tentang dia, ternyata dia seorang hafiz 30 juz. Dan di situ langsung, wah ternyata di kampus ini ada hafiz 30 juz ya. Di situ langsung benar-benar kagum saya sama dia. Kalau untuk saya Ustadz Ajis itu, kalau saya lagi kesulitan di bagian masalah soal agama Islam, saya bertanya kepada Ustadz Ajis, gimana ya
supaya masalah ini bisa cepat selesai. Terus ya dia orangnya baik hati, ya, murah senyum lah. Terus juga saya jadi yang dulunya sebelumnya saya belum ikut LDK itu, saya tuh paling males banget saya ibadah. Saya sekarang setelah saya ikut lembaga dakwah Al-Hafiz ini sama Ustadz Aziz, wah saya semakin semangat gitu loh, semakin semangat ibadah, semakin saya kalau nggak beribadah pun saya merasa berdosa sekali rasanya. Itu yang saya rasakan. Saya pertama kali mengenal Ustadz Aziz di pertama semester 1. Saya pertama kali juga sholat di Masjid Al-Hafiz. Di situ begitu saya selesai sholat, beliau menyapa saya, menanyakan saya dari fakultas mana, dan dia kayak layaknya orang perkenalan pertama kali bertemu. Dari situ saya mulai ketemu terus sama dia, karena dia kan kalau jam istirahat dia selalu di masjid, selalu menghafal Al-Quran, padahal dia sudah hafiz, tapi dia tetap selalu membaca Al-Quran. Terus dalam kesehariannya juga saya nggak nyangka ya, biasanya sih kalau ustadz kan serius, kalau dia nggak, justru kayak mahasiswa yang lain. Terus juga humorisnya tuh lebih gampang lah nggak kayak ustadz yang saya kenal sebelumnya. Kalau misalnya dalam kesehariannya mungkin kan yang orang banyak tahu itu kan dia pendiam, cuma kalau misalnya di kelas dia sebenarnya tuh asik sih, gampang berbaur juga gitu sama yang teman-teman lainnya gitu. Iya. Kalau Ustadz Aji sendiri dalam kesehariannya itu dia berkata-kata yang seperlunya. Jadi dia itu kalau misalnya ngomong sama temennya juga tutur katanya baik ya. Terus ya enak lah diajakin sharing gitu, apalagi tentang agama. Iya. Seneng sih, bangga juga gitu, soalnya kadang di kelas kalau misalnya kita lagi bahas apa atau kita lagi sharing tentang apa gitu, terus dia bisa nanggepinnya juga dengan ilmu yang dia kuasain juga gitu. Ya kalau saya bangga, senang, jadi ada bahan kayak buat sharingan sama Ustadz Aziz, apalagi dia juga kan menguasai Al-Quran dan juga hadis-hadis gitu, jadi ya enak buat sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan